Kali ini saya dan Pak Agung akan memulai dengan percakapan alur, yaitu dengan alur Tirta, yaitu percakapan kucingnya. Dan yang pertama, di awal saya akan sebagai kuci dan Pak Agung sebagai coach. Dan nantinya yang selanjutnya kita akan bergiliran, yaitu Pak Agung sebagai kuci dan saya sebagai coach, seperti itu. Nah, mari yang pertama, saya sebagai kuci bahwa saya sebagai seorang guru yang sedang mengalami kendala mengajar mata pelajaran bahasa Bali di sekolah International School yang sebagian besar siswa beragam dan multicultural. Dan nanti Pak Agung sebagai coach itu nanti sebagai seorang guru yang berpengalaman dalam coaching pendidikan. Nah, nantinya akan dimulai dari Pak Agung ya, sebagai coachnya. Silakan Pak Agung. Kita mulai. Baik. Halo, selamat sore Bu Dayu. Apa kabar? Halo, selamat sore Pak Agung. Kabar baik Pak. Pak Agung, bagaimana kabarnya? Kabar saya sehat Ibu. Saya lihat dari raut wajah agak berbeda. Kira-kira ada masalah ya Bu? Ya, betul sekali Pak. Saya memiliki sedikit masalah Pak. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Jika Pak Agung tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak? Tentu saja boleh Ibu. Kebetulan saya sedang free. Ngomong-ngomong, apa yang akan Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Begini Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya ceritakan nantinya kepada Pak Agung, saya dapat gambaran tentang apa yang harusnya saya lakukan Pak. Memangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini Pak, sebagian besar di sekolah yang saya ajar memang siswanya itu beragam dan multicultural. Mereka menganggap bahasa Bali ini merupakan bahasa yang asing begitu Pak. Jadi mereka itu sulit untuk mempelajari, apalagi aksara Bali. Meskipun ada siswa yang beragama Hindu, belum tentu bisa untuk berbahasa Bali. Jadi mereka sama sekali tidak tertarik Pak belajar bahasa Bali. Dan di setiap saya mengajar, anak-anak itu malah ngobrol dan tidak memperhatikan saya Pak. Baik. Tadi Ibu bilang bahwa siswa sebagian besar tidak tertarik untuk belajar bahasa Bali dan malah mengobrol serta tidak memperhatikan guru. Apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebab dari permasalahan ini? Sudah Pak. Saya sudah melakukan observasi awal dengan melakukan tanya jawab terkait minat siswa dan mengikuti pembelajaran bahasa Bali, dan dengan melakukan refleksi di akhir pembelajaran Pak. Kemudian dari pengamatan Ibu, kenapa mereka tidak tertarik dengan pelajaran Ibu? Jadi gini Pak, setelah saya melakukan observasi awal dan refleksi pembelajaran, ternyata sebagian besar siswa tidak suka dengan pembelajaran bahasa Bali Pak. Karena mereka itu yang diberikan terlalu banyak materi dan sulit untuk dipahami. Hal ini menyebabkan siswa malas mendengarkan dan membaca karena tidak mengerti dengan bahasa yang disajikan oleh guru. Jadi seperti itu hasil dari observasi yang saya lakukan Pak. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada para siswa? Saya sih tentunya Pak
saya mengharapkan para siswa bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti pembelajaran pada umumnya, Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan daya tarik siswa tersebut? Baik. Jadi berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Pak. Sehingga anak tidak ada daya tarik ataupun semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, melakukan ice breaking, melakukan pembelajaran dengan menerapkan KSE, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa itu dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan itu merasa berminat, begitu Pak. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira strategi maupun metode yang pernah berhasil yang Ibu lakukan di kelas? Ada Pak. Jadi strategi maupun metode yang pernah saya lakukan yaitu dengan menyediakan konten-konten yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan mengajak siswa melakukan aktivitas interaktif begitu di dalam kelas seperti membagi kelompok dan berdiskusi saling bertukar pikiran satu sama lain. Nah, aktivitas yang dilakukan siswa yaitu mencari word card aksara Bali, kemudian mengalih bahasakan ke dalam bahasa Bali, serta mencari makna ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi siswa saling menyampaikan informasi terkait membaca aksara Bali pada wordcard aksara Bali dan menyesuaikan dengan bentuk, jenis, dan penulisan aksara Bali yang benar. Nah, selain aktivitas kelompok tersebut, saya juga membebaskan siswa dalam membuat proyek sesuai dengan minat, bakat pada materi yang diajarkan. Nah, hasilnya seluruh siswa terlibat saling berinteraksi dan bersemangat sesuai yang diharapkan, Pak. Wow, luar biasa, Bu. Jika kita peringkat dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Dayu, seberapa tingkat keberhasilan strategi maupun metode itu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya berikan peringkat, Pak, menurut saya sih itu antara 8 sampai 9 mungkin, Pak. Baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik, yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan strategi maupun metode yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking, diskusi interaktif yang sudah saya tadi ceritakan kepada Bapak, serta mencari informasi cara mengajar dan mengelola kelas yang berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari saya sebagai pendidik. Lalu siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, yang akan membantu saya dalam melakukan rencana ini, Pak, yaitu dari kepala sekolah, teman sejawat, dan tidak lupa untuk mengkomunikasikan kepada wali siswa atau orang tua siswa, Pak. Baik, kira-kira berapa lama butuh waktu untuk melakukannya, Ibu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Pak. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang lama, karena kan membutuhkan proses seperti itu, Pak. Ya, betul, Ibu. Nah, kapan Ibu mulai bisa melakukan rencana ini?
Secepatnya akan saya terapkan agar siswa mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksanakannya pembelajaran yang sesuai diinginkan siswa maupun pendidik, Pak. Kemudian Bu, komitmen yang seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Untuk komitmen, saya akan lebih konsisten dengan belajar terus-menerus, mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat di sekolah maupun luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan konten-konten yang menarik sehingga kehadiran saya ini dirindukan oleh siswa, Pak. Baiklah Bu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Untuk di sekolah saya, dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin dari diri saya saja, Pak, yang harus lebih konsisten dalam menjalaninya, Pak. Ya, semoga rencana itu berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi? Wah, astungkare, saya sudah merasa lega, Pak. Saya merasa menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini. Baiklah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Dayu sampaikan? Saya rasa sih cukup, Pak, nggih. Terima kasih banyak, Pak, sudah meluangkan waktu berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, dan terima kasih banyak ya, Pak Agung. Nih, saya senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu. Sama-sama Ibu. Semoga kita bisa berbagi ya. Sampai jumpa ya Ibu. Rahajang sore. Sampai jumpa, Pak. Rahajeng sore. Kami berdiri di sini dengan tekad yang kuat. Calon guru penggerak siap melangkah, membawa semangat baru dalam dunia pendidikan, menginspirasi dan mendidik dengan penuh cinta, dengan hati yang tulus dan jiwa. Sebagai coach, saya sendiri yaitu seorang guru yang sedang mengikuti program pengembangan profesional dan ingin meningkatkan kemampuan mengajarnya. Kemudian Ibu Dayu sebagai coach, di mana Ibu Dayu adalah seorang kepala sekolah yang berpengalaman dalam coaching pendidikan. Nah, kemudian untuk setting ruangan, kami mengadakan di ruang rapat sekolah dengan suasana nyaman dan tenang pada pagi hari. Oke, kita mulai. Baik. Selamat pagi, Pak Agung. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi ini. Saya ingin kita mulai dengan membahas tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi ini. Selamat pagi, Bu. Terima kasih juga. Tujuan saya ingin sekali meningkatkan kemampuan saya dalam memotivasi siswa yang kurang aktif di kelas. Terkadang saya merasa kesulitan untuk membuat mereka terlibat dalam pembelajaran, Ibu. Oh, itu tujuan yang sangat baik, Pak. Mari kita gali lebih dalam apa yang membuat Pak Agung merasa kesulitan dalam memotivasi siswa-siswa tersebut, Pak. Sebenarnya saya sudah mencoba berbagai cara, Ibu, seperti memberikan pujian, memberikan tugas tambahan, atau bahkan menegur mereka. Tapi hasilnya kurang maksimal menurut saya.
Saya merasa ada yang kurang tepat dalam pendekatan saya ini. Oh, baik. Saya mengerti, Pak. Mari kita identifikasi lebih lanjut apa saja yang sudah Pak Agung lakukan, dan hasil yang diperoleh. Mungkin bisa Pak Agung ceritakan lebih detail mengenai situasi yang sering terjadi di kelas? Biasanya siswa-siswa yang kurang aktif ini cenderung melamun, tidak memperhatikan penjelasan saya, Ibu, dan sering mengganggu teman-teman sekelasnya. Ketika saya menegur mereka, mereka seringkali terlihat malas dan tidak bersemangat. Oh, baik. Terima kasih atas informasi yang berharga ini, Pak. Dari apa yang Pak Agung ceritakan, sepertinya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, penting untuk kita memahami apa yang sebenarnya menjadi penyebab siswa-siswa tersebut kurang aktif. Nah, apakah ada faktor lain selain motivasi yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka, Pak? Hmm, Mungkin saja beberapa siswa mungkin memiliki kesulitan belajar tertentu yang belum teridentifikasi, atau bisa jadi ada masalah pribadi yang mereka hadapi. Hmm, itu sangat mungkin ya, Pak, ya. Mari kita buat beberapa kemungkinan, penyebab yang bisa menjadi fokus kita. Nah, selain kesulitan belajar dan masalah pribadi, Mhm. apalagi kira-kira yang mungkin menjadi penyebabnya, Pak? Mungkin juga ya, Bu, ya, karena mereka merasa bosan dengan materi pelajaran atau merasa tidak tertantang barangkali, Bu. Mmm, oke. Kita sudah memiliki beberapa kemungkinan penyebab. Nah, sekarang mari kita pikirkan beberapa solusi yang bisa kita coba. Apa saja yang bisa Pak Agung lakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak? Mmm, saya bisa mencoba untuk membuat pembelajaran lebih menarik dengan menggunakan berbagai media, seperti video atau permainan. Nah, selain Mmm, itu, saya juga bisa memberikan tugas yang lebih menantang bagi siswa yang sudah menguasai materi. hmm, ide-ide yang sangat bagus, Pak, ya. Selain Iya, Bu. itu, apalagi yang bisa Pak Agung lakukan begitu untuk membangun hubungan, yang lebih Bisa baik dengan siswa-siswa tersebut, Pak? ya, saya bisa mencoba, untuk lebih sering berkomunikasi dengan mereka secara individual, Mhm. misalnya dengan bertanya tentang minat dan hobinya. Oke, oke. Wow, terdengar seperti rencana yang, solid ya, Pak, ya. Iya, Bu. Sekarang, mari kita pilih beberapa tindakan konkret yang akan Pak Agung lakukan dalam waktu dekat. Nah, misalnya nih, Pak Agung bisa mulai dengan membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik untuk minggu depan dan mencoba untuk, berbicara secara individual dengan 2 siswa yang paling sering mungkin mengalami kesulitan, begitu, Pak? Ya, baiklah, Bu. Saya akan coba lakukan itu. Wah, hebat ya, Pak, ya. Nah, sekarang mari kita bahas tentang tanggung jawab. Jadi, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan rencana ini, Pak? Hmm, Tentu saja saya, Ibu. Selain itu, mungkin juga bisa melibatkan orang tua siswa. Oh, betul sekali, Pak, ya. Jadi, melibatkan orang tua itu dapat memberikan dukungan tambahan bagi siswa, ya. Lalu, Ya, kapan Pak Agung akan mulai melaksanakan rencana ini, Pak? saya rencananya akan mulai minggu depan ini, Ibu.
Oh, bagus bagus. Bagaimana dengan evaluasi, Pak? Dan bagaimana cara, Pak Agung mengetahui apakah rencana ini berhasil, seperti itu? Saya bisa mengamati perubahan perilaku siswa di kelas, Ibu, dan juga meminta masukan sih dari mereka. Hmm. Pak Agung, itu adalah langkah yang sangat baik ya, Pak, ya. Ya, Ibu, terima Kita kasih. Oke, Pak. Jadi mari kita bahas lebih lanjut mengenai rencana pembelajaran yang menarik, ya. Jadi apa jenis, materi atau topik yang menurut Pak Agung paling sulit untuk membuat siswa tetap terlibat, Pak? Apa ya, Bu, ya? Saya rasa materi tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Ya, betul. Materi itu, Ibu, selalu menjadi tantangan. Siswa sering sekali merasa bosan dan kesulitan memahami konsepnya, Ibu. Oh begitu, baiklah. Oke, Pak. Sangat menarik ya. Iya, Ibu. Oke. Bagaimana jika kita coba pendekatan yang lebih konkret, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya mungkin kita bisa menggunakan contoh-contoh nyata seperti kegiatan wawancara, kayak mewawancarai teman sekelas yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, untuk Iya. mengetahui nilai-nilai dan tradisi mereka. Atau kita bisa membuat pameran, Pak. Jadi membuat pameran mini yang menampilkan, keragaman budaya Indonesia seperti pakaian adat, tarian, dan makanan khas, Pak. Wah, ide yang bagus, Ibu. Saya belum pernah berpikir untuk menggunakan wawancara dalam pembelajaran kemajuan masyarakat Indonesia. Baik, Ibu, itu ide yang bagus, saya coba. Oke. Selain itu Pak, Pak Agung juga bisa melibatkan, siswa dalam merancang kegiatan pembelajaran. Mungkin mereka punya ide-ide yang menarik seperti itu Pak, yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran, Pak. Nih, saya rasa itu akan membuat mereka lebih bersemangat, Ibu, ya. Mereka pasti Mmm, akan antusias jika merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Kan begitu, Ibu? iya. Iya, benar sekali, Pak, ya. Jadi seperti itu. Lalu, bagaimana dengan komunikasi individual dengan siswa, Pak? Apa saja yang ingin Pak Agung tanyakan atau sampaikan kepada mereka? Saya ingin bertanya sih, Bu, tentang kesulitan yang mereka hadapi. Apa yang membuat mereka merasa kurang termotivasi dan apa yang ingin, mereka pelajari. Oke. Itu sangat bagus, Pak. Mungkin Pak Agung juga bisa mencoba untuk memberikan pujian yang spesifik, misalnya memuji usaha mereka atau, kemajuan yang mereka capai, seperti itu, Pak. Ya, Ibu, saya akan coba lakukan itu. Oke. Selain itu, untuk memantau perkembangan siswa, Pak Agung bisa menggunakan jurnal refleksi dengan, apa namanya, dengan jurnal jurnal refleksi tersebut. Agung itu dapat merekam pemikiran dan perasaan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, seperti itu, Pak. Ide Ibu menarik, Bu. Saya akan coba terapkan. Oke, baiklah. Ya. Terakhir, Pak, ya, mari kita bahas tentang dukungan yang Pak Agung butuhkan. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Pak Agung sampaikan atau ada kendala yang perlu kita diskusikan bersama, Pak? Saya merasa Ibu agak khawatir dengan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan semua kegiatan ini, Ibu. Oke. Kecemasan itu memang wajar, Pak. Nah, mungkin kita bisa membagi tugas atau meminta bantuan dari rekan guru lainnya, atau kita bisa mencari sumber daya online yang bisa membantu kita, Pak, seperti itu. Oke. Terima kasih atas sarannya, Ibu. Saya merasa lebih tenang sekarang dengan apa Oke. yang
yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Oke. Pak Agung, sama-sama. Saya yakin bahwa dengan usaha dan komitmen yang kuat dari diri Pak Agung gitu, Ya. akan berusaha memotivasi siswa tersebut. Nah, jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan atau kendala yang ingin didiskusikan, Pak Agung. Kami berdiri di sini dengan tekad yang kuat. Calon guru penggerak siap melangkah, membawa semangat baru dalam dunia pendidikan, menginspirasi dan mendidik dengan penuh cinta. Dengan hati